Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 4D Teknik Informatika mata kuliah Sistem Operasi dengan anggota saya sendiri Abdul Syakir dengan NIM 2003-015-153 dengan teman saya Hilmi Amar NIM 2003-015-162. Di sini kami akan menjawab soal tugas 6 dengan soal 1. Tunjukkan 2 contoh pemrograman dari multithreading yang dapat meningkatkan sebuah solusi thread tunggal. Yang kedua, tunjukkan 2 contoh pemrograman dari multithreading yang tidak dapat meningkatkan sebuah solusi thread tunggal. Yang ketiga, sebutkan 2 perbedaan antara user level thread dan kernel thread saat kondisi bagaimana salah satu dari tersebut lebih baik. Yang keempat, sumber daya apa sajakah yang digunakan ketika sebuah thread dibuat? Apa yang membedakan dengan pembentukan sebuah proses? Yang kelima, jelaskan tindakan yang diambil oleh sebuah kernel saat alih konteks antara kernel level thread. Yang keenam, jelaskan tindakan yang diambil oleh sebuah thread library saat alih konteks antara user level thread. Oke, jawaban nomor 1. Dalam web browser yang multithreading, sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan image. Dalam pembuatan sebuah proses, banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread. Karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread. Dan konteks switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan konteks switch thread. Jawaban nomor 2, itu programnya yang pertama ini menggunakan pemrograman Java. Dan program keduanya juga menggunakan pemrograman Java. Jawaban nomor 3, yaitu user level thread. User thread didukung di atas kernel dan diimplementasikan oleh thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Kernel tidak menyadari user level thread, maka semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan di user space tanpa intervensi dari kernel. Oleh karena itu, user level thread biasanya cepat untuk dibuat dan diatur, tetapi user thread mempunyai kelemahan, yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Contohnya, user thread libraries adalah POSIX, Pteroid, Match, C threads, dan Solaris threads. Selanjutnya yaitu kernel thread level thread. Kernel thread didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, maka pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Maka kernel level thread dapat dikatakan lebih baik dari user level thread. Adalah thread diatur oleh kernel, karena itu jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Kemudian pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan thread-thread pada prosesor yang berbeda. Contohnya sistem operasi yang mendukung kernel thread adalah Windows NT, Solaris, dan Digital Unix. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh teman saya Hilmi Amar. Persilakan. Yang keempat, sumber daya yang digunakan oleh sebuah thread dibuat yaitu berbagai memori dan berbagai kode.
Yang membedakan pembuatan thread dengan proses yaitu dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread. Karena thread terbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk dibuat dan konteks switch thread. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibanding thread. Next. Lima, karena pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, maka pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibanding user thread. Maka kernel level thread dapat dikatakan lebih baik dari user level thread. Adalah thread diatur oleh kernel. Karena itu, jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Kemudian, pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread-thread pada prosesor yang berbeda. Next. Yang keenam, thread library. Thread library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Karena kernel tidak menyadari user level thread, maka semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan di user space tanpa intervensi dari kernel. Oleh karena itu, user level thread biasanya cepat untuk dibuat dan diatur. Tetapi user thread mempunyai kelemahan, yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses di blok walaupun ada thread lain yang dapat dijalankan dalam aplikasi tersebut. Contoh user thread libraries adalah POSIX thread, Maxi thread, dan Solaris threads. Next. Ini adalah referensi yang kami dapatkan untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Kembali lagi kepada Abdul Syakir. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.